Teknologi yang paling optimal yaitu teknologi yang disesuaikan dengan situasi di Jawa. Ini berarti bahwa kemungkinannya teknik yang digunakan merupakan Om Swastiastu. Halo pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setelah 10 hari kami berkeliling di Pulau Dewata Bali, kini saatnya DGS TV pulang ke Lampung. Banyak sekali informasi yang kami dapatkan di tanah leluhur kami, namun itu hanyalah sebagian kecil saja, karena masih banyak informasi yang belum kami gali. Di lain waktu, kami pasti akan datang kembali dan mencari informasi-informasi yang berguna untuk pemirsa semua. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Pemirsa DGS TV Lovers, sekitar jam 8 malam waktu Bali, rombongan kami berangkat dari kota Denpasar menuju Lampung. Perjalanan menempuh jarak sejauh 1.500 km, tentu menjadi perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan butuh banyak energi selama dalam perjalanan. Pagi hari kami sudah memasuki tol Purbolinggo Timur di gerbang tol kilometer 840. Nah, singkat cerita, kami beberapa kali beristirahat di rest area selama dalam perjalanan. Selain mandi, isi bahan bakar, juga makan dan ngopi. Tapi ada satu rest area yang membuat kami agak lama beristirahat di sini, yaitu di rest area kilometer 260 di sekitar wilayah Brebes. Kenapa? Tempat ini adalah bekas pabrik gula yang sudah tidak dipergunakan lagi, namun kini difungsikan sebagai rest area. Tempat tersebut adalah pabrik gula Banjaratma yang merupakan perusahaan industri gula yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Brebes. Lokasi pabrik gula Banjaratma ini terletak di Desa Banjaratma, Bulakamba, Brebes, atau yang sekarang ini telah menjadi rest area kilometer 206 Banjaratma. Pemirsa DGS TV, berikut sekelumit sejarah berdirinya pabrik gula Banjaratma. Pabrik gula Banjaratma didirikan oleh NV Culture Maatschappij atau perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam pada tahun 1908. Hal ini didasarkan pada inventaris van de Archieven van de Culture, Handel and Industry Bank, Colonial Bank, Culture Bank NV 1847. National Archive Den Haag 1973, serta disebutkan dalam buku De Koloniale Staat atau Negara Kolonial 1854 hingga 1042. Hal ini juga didukung dalam Colonial First Lag 1907 atau laporan kolonial yang berisi tentang daftar statistik perusahaan pabrik gula di Jawa tahun 1906. Dalam daftar statistik tersebut, pada tahun 1906, pabrik gula Banjaratma tidak tersebut dalam daftar. Pada peta Dutch Colonial Maps tahun 1918, pabrik gula Banjaratma disebut dengan Stasiun Banjaratma. Proof Station atau stasiun pengujian yang dimaksud adalah tempat khusus untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap budidaya dan proses produksi gula, sehingga memperoleh produksi yang optimal. Proof Station diperkenalkan oleh Gerrit Jan Mulder pada tahun 1848 kepada pabrik gula di Bogor yang selanjutnya menjadi kebutuhan penting di pabrik gula. Gerrit Jan Mulder sebagai penasehat pemerintah berpendapat bahwa produsen gula harus menerapkan teknologi yang paling optimal, bukan teknologi paling modern. Teknologi yang paling optimal yaitu teknologi yang disesuaikan dengan situasi di Jawa. Ini berarti bahwa kemungkinannya teknik yang digunakan merupakan kombinasi yang dipilih untuk menghasilkan hasil yang paling ekonomis, baik untuk pemerintah maupun produsen gula. Teknologi modern memerlukan bahan bakar kayu dan batu bara yang mahal sehingga tidak dapat menutupi biaya produksi. Sedangkan teknologi yang optimal di Jawa yaitu teknologi dengan basis bahan bakar air sebagai penggerak mesin uap. Berdasarkan inovasi tersebut, sejak tahun 1885, keberadaan stasiun pengujian atau Proof Station memiliki peran besar dalam keberhasilan produksi gula di Jawa. Tahun 1997 merupakan operasional terakhir pabrik gula Banjaratma karena kerugian yang terjadi secara terus-menerus dan biaya operasional yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
Beberapa bagian mesin yang masih dapat digunakan dipindahkan ke pabrik gula lainnya seperti pabrik gula Jatibarang untuk menggantikan kerusakan mesin di pabrik gula yang dimaksud. Pemirsa, uniknya, rest area ini tidak mengubah tampilan dari bangunan bekas pabrik gulanya. Kemudian, rest area ini mulai dioperasikan dan menjadi tempat persinggahan pengendara sejak 17 Maret 2019. Gaya bangunannya ikonik dengan fasad retro dinding batu bata yang terkelupas. Rest area ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk peristirahatan pengemudi, termasuk juga tempat kuliner yang banyak menghadirkan pelaku usaha UMKM. Pemirsa, inilah liputan DGS TV selengkapnya. Pemirsa, setelah kami melakukan perjalanan kurang lebih 18 jam dan perjalanan ini sangat melelahkan, kami beristirahat di rest area 260. Nah, inilah tampilan dari rest area 260 yang dimana rest area ini adalah bekas pabrik gula yang difungsikan sebagai rest area pada saat ini, dan masih beberapa bekas bangunan yang tampak bangunan kuno. Ini adalah bangunan tahun 1908 yang masih dipertahankan hingga sekarang ini. Nah, pemirsa, jika Anda kelelahan, Anda dapat beristirahat di sini dan banyak sekali kuliner yang bisa pemirsa nikmati di sini. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah-salah dalam penyebutan nama ataupun tempat ya. Dumugi sami rahayu. Om Santi 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 Om.